Informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Bank Emas Indonesia pada 26 Februari 2025 sebagai inovasi terbaru di sektor keuangan Indonesia. Dengan konsep baru ini, emas kini bisa disimpan di lembaga keuangan, khususnya di Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian. Namun peluncuran ini membawa sejumlah isu yang perlu diperhatikan, terutama terkait dampak pada masyarakat, regulasi, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Menurut Guru Besar Bidang Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta Zulfikar, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah penerapan sistem unallocated account dalam Bank Emas Indonesia. Dalam sistem ini nasabah tidak memegang emas secara fisik, melainkan hanya mengklaim kepemilikan emas yang disimpan di bank. Meski penyimpanan emas di Pegadaian sudah umum, melibatkan Bank Syariah Indonesia dalam pengelolaan emas memerlukan perhatian lebih. Hal ini karena terdapat perbedaan antara cara kerja Pegadaian dan Bank Syariah dalam menghimpun serta menyalurkan dana. Keamanan dan distribusi emas kepada nasabah juga menjadi isu penting. Bank Emas Indonesia juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam penghimpunan dana untuk menghindari unsur riba dan transaksi yang merugikan nasabah. Oleh karena itu, pemerintah bersama Dewan Syariah Nasional perlu memberikan edukasi yang memadai kepada masyarakat mengenai konsep baru ini. Selain itu, Zulfikar juga menegaskan Bank Emas Indonesia harus memperjelas mekanisme keuntungan yang akan diterima nasabah. Pemerintah berencana menggunakan sistem gramasi untuk menentukan keuntungan simpanan emas yang perlu dijelaskan dengan rinci agar nasabah dapat memahami cara kerjanya. Pengaturan yang transparan mengenai keuntungan dari penyimpanan emas akan sangat penting untuk menghindari kebingungan di masa depan. Tadi unallocated account ya. Jadi akun yang tidak teralokasi itu maksudnya begini. Nasabah itu nantinya dia tidak memegang secara fisik emas ya, tetapi dia mengklaim bahwa punya emas di Bank Syariah Indonesia. Itu namanya unallocated account. Nah, ketika itu berarti nasabah boleh menyerahkan uang gitu ya. Kemudian mengklaim bahwa dia punya emas. Nah, bahayanya adalah bahwa ini adalah namanya produk yang sifatnya derivatif, ya, derivatif aset. Derivatif aset itu adalah sebuah kontrak nilai, gitu ya, sebuah kontrak nilai yang naik turunnya itu ditentukan oleh aset yang lain, gitu ya, oleh aset lain. Jadi misalnya kita kan banyak sekali bisnis-bisnis yang menginvestasikan dalam bentuk derivatif ya. Jadi misalnya kita punya uang ya. Nanti diklaim bahwa kita nanti akan punya saham di luar negeri sekian dan nah, itu derivatif. Apa bedanya dengan emas yang tadi? Hampir sama gitu ya. Jadi kalau kita itu kemudian menyetorkan uang, kemudian mendasarkan pada naik turunnya emas, itu sama saja kita itu melakukan derivatif ya. Jadi aset derivatif ini bagi masyarakat menurut saya ini sangat berisiko ya, sangat berisiko. Risikonya apa? Karena kalau kita mendasarkan pada nilai emas gitu ya, yang tadi kenaikannya tidak seberapa gitu ya, atau mungkin gramasi gitu ya, katakanlah gramasi ya, gramasi dari kelebihan dari misalnya kita menabung emas 1 gram, kemudian nanti menjadi 0, berapa gram gitu ya. Nah, itu juga akan berisikonya begini. Apakah itu nanti akan diperhitungkan sebagai akumulasi emasnya, atau nanti akan dalam bentuk uangnya? Ya. Jadi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah sebenarnya dalam hal ini adalah mensosialisasikan, karena di sini pertama ya terkait dengan hukum tadi, apakah Dewan Syariah Nasional itu sudah memberikan semacam ya sosialisasi pemahaman kepada masyarakat muslim, karena ini yang disasar ternyata adalah Bank Syariah. Tentu nasabah yang paling besar itu adalah dari masyarakat muslim. Secara keseluruhan, meski Bank Emas Indonesia menawarkan peluang besar untuk mempermudah akses masyarakat terhadap investasi emas, Zulfikar memperingatkan agar tantangan dalam implementasinya tidak boleh diabaikan.